Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amma ba'du. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama dan jamaah sekalian Masjid An-Nur Kampung Seruni Kota yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan berkahnya kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Tentunya kita juga bersyukur kita hampir melewati bulan Ramadan yang sebentar lagi tentunya bulan Ramadan itu akan meninggalkan kita, sehingga tidak bosan-bosannya saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan pada hadirin dan hadirat semuanya untuk selalu menjaga, mempertahankan serta meningkatkan iman dan takwa pada kesempatan yang mulia ini. Dan yang kedua kalinya, semoga sholawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang bagaimana menjadi hamba Allah, menjadi manusia atau hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga adalah impian kita semua. Kita menjadi orang yang beriman tentunya punya cita-cita, punya harapan, yaitu agar selepas nanti kita meninggal dunia, di mana kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, kemudian kita berpindah menuju fase kehidupan berikutnya. Kita sekarang berada di fase kehidupan dunia. Di depan kita ada fase kehidupan alam kubur, dan nanti setelah fase kehidupan alam kubur ada fase kehidupan akhirat. Nah, akhirat inilah yang tentunya menjadi tujuan akhir perjalanan hidup kita. Di mana di tujuan akhir perjalanan hidup kita tentunya kita ingin mendapatkan tempat yang
dalam tanda kutip tempat yang mapan sekaligus nyaman. Tempat yang mapan sekaligus nyaman. Yaitu apa? Di akhirat itu hanya ada dua pilihan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihan pertama, bila kita masuk ke dalam surga, ya kita akan bahagia selamanya. Dan apabila seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyadu billah, itulah yang akan menjadi kesengsaraan selamanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama beberapa menit ke depan insya Allah kita akan mencoba setidaknya untuk mengenal bagaimana karakter hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Nah, tentunya kalau kita ingin menjadi manusia yang dirindukan oleh surga, tentunya kita harus memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memantaskan diri di hadapan Allah agar Allah ridha dengan kita. Ketika Allah ridha dengan kita, Allah memberikan kepada kita rahmat. Dengan rahmat itulah yang menjadi tiket langsung kita untuk masuk surga. Jadi dalam hadis itu dikatakan kita akan masuk surga karena rahmat dari Allah. Jadi memang yang namanya masuk surga itu ada sebab langsung dan ada sebab tidak langsung. Penyebab langsungnya apa? Penyebab langsungnya itu adalah rahmat Allah. Penyebab langsungnya adalah rahmat Allah. Tapi bagaimana agar kita mendapatkan rahmat Allah? Tentunya kita harus memantaskan diri di hadapan Allah dengan membina serta menanamkan karakter-karakter orang yang beriman di dalam diri kita. Sebagaimana halnya kita misalnya ingin nonton film di bioskop, atau misalnya ingin nonton pertandingan sepak bola di stadion, itu tentunya harus kita bayar, kita harus punya tiket masuk. Bagaimana agar kita mendapatkan tiket masuk? Ya kita harus punya duit kan. Kalau tidak punya duit, ya mengumpulkan uang. Kita menabung, mengumpulkan uang. Apabila uangnya sudah terkumpul, nanti apa? Digunakan untuk membeli tiket. Seperti itu. Ya gambarannya juga seperti itu. Kita nanti di akhirat kita menabung amal soleh, menabung kebaikan sebanyak mungkin agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja sebelum kita mengenal bagaimana karakter hamba Allah yang dirindukan surga, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan cerita. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kisah tentang orang-orang soleh yang hidup sebelum kita. Kisah tentang tiga wali Allah yang hidup sebelum kita, di mana mereka adalah orang-orang soleh, di mana mereka adalah orang-orang yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga orang saleh dari kalangan pengikut nabi-nabi terdahulu sebelum kalian. Jadi Rasulullah bercerita tentang apa? Orang-orang soleh pengikut para nabi yang diutus sebelum Rasulullah. Tiga orang yang soleh ini, mereka mengadakan suatu perjalanan, hanya saja mereka kemalaman di tengah jalan sehingga mereka harus bermalam di dalam sebuah gua. Harus bermalam di sebuah gua. Kemudian mereka memasuki gua tersebut. Jadi mereka dalam kondisi perjalanan, hanya saja ketika waktu malam datang, mereka kebetulan sedang tidak berada di daerah
permukiman manusia sehingga mereka harus bermalam di sebuah gua. Atas izin Allah ada sebuah batu besar yang terjun dari atas bukit. Ada sebuah batu besar yang longsor dari atas bukit sehingga batu itu turun dan pas atas izin Allah berhenti di depan mulut gua tersebut sehingga mereka terperangkap di dalamnya. Salah seorang di antara mereka berkata, kalau kita ingin selamat keluar dari gua ini, satu-satunya jalan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan menyelamatkan kita dari batu besar ini. Kemudian orang pertama berdoa, ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia, dan saya tidak pernah mengisi perut saya sebelum mereka berdua kenyang. Begitu pula saya tidak akan memberi makan kepada anak dan istri saya sebelum mereka berdua itu kenyang. Setelah mereka kenyang, baru saya akan mengisi perut saya dan akan memberi makan anak dan istri saya. Pada suatu hari, ketika saya sedang mencari tanaman, ketika saya sedang mencari kayu bakar, saya pulang agak terlambat sehingga mereka itu sudah ketiduran. Dan ketika mereka ketiduran, segera saya memerahkan susu hewan untuk mereka, susu sapi atau susu kambing untuk mereka. Hanya saja mereka sudah tidur dan saya tidak ingin membangunkan mereka, sehingga saya dan anak istri saya semalaman kelaparan karena mereka tidak minum, karena orang tua saya tidak minum. Akhirnya anak dan istri saya kelaparan. Saya tidak ingin kenyang sementara mereka berdua tidur dalam kondisi lapar. Saya tunggu sampai mereka itu bangun. Ketika datang waktu fajar, mereka terbangun dan baru mau minum susu tersebut. Ya Allah, kalau seandainya saya berbakti pada orang tua tersebut ikhlas karena Engkau, maka kabulkanlah doa kami dan jauhkanlah kami dari bahaya yang menghadang kami. Atas izin Allah, ketika orang itu berdoa, batu itu sedikit bergeser, tapi mereka bertiga belum bisa keluar dari gua tersebut. Kemudian berdoa orang yang kedua, ya Allah, saya memiliki saudara sepupu yang sangat cantik dan saya sangat-sangat mencintainya. Bagi saya tidak ada perempuan di dunia ini yang lebih saya cintai daripada sepupu saya tersebut. Pada suatu hari saya merayu sepupu saya ini agar mau melakukan hal yang buruk dengan saya. Hanya saja dia menolak. Dan ketika datang musim paceklik, ketika datang musim kelaparan, ketika datang zaman kelaparan, dia datang kepada saya untuk meminta uang. Kemudian saya beri dia 120 keping emas dengan syarat dia harus melakukan hal yang tercela dengan saya. Kemudian dia menyetujuinya. Hanya saja ketika kami berdua hendak melakukan hal yang buruk tersebut, tiba-tiba dia mengingatkan saya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena mendengar nama Allah disebut, karena mendengar namamu ya Allah disebut, sehingga aku mengurungkan niat jahatku tersebut
dan saya mengikhlaskan uang itu untuk dia bawa tanpa imbalan apapun. Ya Allah, kalau seandainya aku melakukan hal tersebut secara ikhlas, maka tolonglah kami dari kesusahan yang sedang kami hadapi. Kemudian batu itu bergeser sedikit, ya. Hanya saja ketiga orang itu masih belum bisa keluar. Orang yang ketiga kemudian berdoa, ya Allah, saya pernah memiliki seorang pegawai, saya pernah memiliki seorang karyawan yang bekerja dengan saya. Hanya saja di antara karyawan-karyawan saya tersebut ada yang saya bayar, ya, akan tetapi orang tersebut tidak pernah mengambil bayarannya. Sampai kemudian uang yang harusnya dia terima itu saya kumpulkan dan kemudian saya gunakan untuk berternak kambing, sapi, dan unta. Hingga kambing, sapi, dan unta itu semakin banyak. Tiba-tiba orang yang tidak pernah mengambil gajinya itu datang dan menanyakan kepada saya soal gajinya. Kemudian saya jawab, Anda melihat kambing, sapi, dan unta yang sangat banyak ini? Orang tersebut menjawab, iya, itu adalah gaji kamu yang saya kumpulkan kemudian saya gunakan untuk beternak. Kemudian apa yang dilakukan? Orang itu mengambil semua hewan tersebut dan saya memberinya secara ikhlas. Ya Allah, kalau seandainya apa yang saya lakukan ini memang betul-betul ikhlas menurutmu, maka selamatkanlah kami dari bahaya yang sedang menghimpit kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggeser batu itu dari mulut gua sehingga 3 orang itu bisa keluar dengan selamat. Benang merah dari kisah tersebut, ya, kisah ini menceritakan tentang 3 orang soleh, ya, yang memiliki amalan-amalan di sisi Allah, ya, di mana amalan itu adalah amalan yang diterima oleh Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Nah, benang merahnya kalau kita perhatikan 3 orang itu selalu menyebut kata ikhlas. 3 orang ini selalu menyebut kata ikhlas. Berarti kalau kita ingin menjadi hamba yang dirindukan surga, nomor 1 kita harus menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas dalam segala hal, ikhlas dalam segala perbuatan. Ikhlas itu ada dua macam. Ikhlas dalam menjalankan ketaatan dan juga ikhlas dalam menjauhi keburukan, menjauhi kemaksiatan. Kita menjalankan ketaatan tidak akan dinilai oleh Allah kecuali bila didasari oleh rasa ikhlas karena Allah. Begitu juga orang yang menjauhi keburukan, menjauhi kemaksiatan tidak akan dinilai ibadah kecuali bila dia menjauhi kemaksiatan memang ikhlas karena Allah. Karena orang yang menjalankan ketaatan ada 2 kemungkinan, dia menjalankannya karena terpaksa atau dia menjalankannya memang karena Allah. Yang akan dinilai adalah dia menjalankannya karena Allah, itu yang akan dinilai sebagai ibadah. Begitu juga orang yang meninggalkan keburukan, ya. Orang yang meninggalkan keburukan ada 2 kemungkinan, dia meninggalkan keburukan karena memang tidak ada kesempatan, atau memang dia itu meninggalkan keburukan, ya, baik ketika ada kesempatan maupun tidak, ikhlas karena Allah. Itulah yang akan dinilai pahala. Nomor 1 apa? Jadi kuncinya harus kita menjadi hamba yang ikhlas. Yang kedua, benang merah yang kedua bisa kita ambil dari kisah orang yang pertama, yaitu mereka itu orang yang pertama ini, di mana beliau ini adalah orang yang sangat menghormati kedua orang tua. Berarti kunci agar kita menjadi hamba yang dirindukan surga adalah di samping kita baik kepada Allah, kita juga harus baik terhadap sesama. Dimulai dari orang yang paling dekat, yaitu siapa? Kedua orang tua. Apabila masih hidup, itulah orang yang wajib kita perhatikan dan wajib kita hormati serta wajib kita hargai serta kita junjung tinggi.
Di mana orang yang pertama ini dia itu rela kelaparan, semalaman perutnya kosong hanya karena tidak ingin mengganggu orang tuanya tidur. Sampai segitunya, ngoten nggih. Hanya saja yang namanya berbuat baik itu, yang pertama kepada orang tua, kedua orang tua itu yang harus kita utamakan. Kemudian apa? Kepada keluarga kita sendiri, anak dan istri. Bila kita memiliki keluarga, anak dan istri itu adalah prioritas nomor 2. Prioritas nomor 2 setelah orang tua kita. Jadi yang namanya suami dan istri itu prioritasnya itu berbeda. Yang namanya suami itu nomor 1, dia berbaktinya itu harus kepada orang tuanya, terutama ibunya, kemudian bapaknya. Itu kalau sebagai suami. Suami itu apa? Jadi kepentingan orang tua lebih didahulukan daripada kepentingan anak dan istri. Nah, sedangkan istri itu, dalam hadis dikatakan apa? Kalau Rasulullah bersabda, kalau seandainya bersujud pada sesama manusia itu boleh, niscaya saya akan menyuruh istri itu bersujud pada suaminya. Ini menunjukkan istri itu merupakan apa istilahnya, prioritasnya itu adalah berbakti pada suami. Istri berbakti pada suami, suami berbakti pada orang tuanya. Nah, baru setelah itu, setelah kepentingan orang tua, kepentingan anak istri, baru kepentingan saudara kita sesama muslim. Dalam hadis dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang orang yang rugi di akhirat. Siapa orang rugi di akhirat? Orang yang rugi di akhirat itu adalah orang yang datang membawa kebaikan yang melimpah, kemudian apa? Orang yang datang membawa kebaikan yang melimpah hanya saja karena dia banyak melakukan kesalahan terhadap sesama manusia, akhirnya kebaikan-kebaikan itu diambil oleh orang yang dulu pernah ia zalimi di dunia. Pahalanya diambil oleh orang-orang yang pernah ia zalimi sampai pahalanya habis. Kemudian apa? Orang ini masih saja ada yang menuntut, saya pernah dijahati si fulan ini begini begitu. Karena pahalanya sudah habis, akhirnya apa? Dosa orang yang dia zalimi akhirnya apa? Ditanggung oleh orang yang zalim tersebut. Nah, jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Nah, berikutnya, bagaimana menjadi hamba Allah yang dirindukan surga? Kita bisa lihat dari kisah yang kedua, yaitu apa? Menjaga integritas. Apa maksudnya menjaga integritas? Menjaga integritas di sini adalah menjaga dan membentengi diri kita dari keburukan. Kita baru sukses dikatakan membentengi diri dari keburukan kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, di mana kesempatan itu hadir di depan kita untuk berbuat buruk, tapi kita tidak mau. Nah, itu baru bisa dikatakan kita mampu menjaga diri kita dari keburukan. Tadi kita lihat di kisah yang kedua ini, di mana dia dan seorang wanita itu apa sudah berada dalam satu tempat di mana hanya ada mereka berdua. Akan tetapi orang ini yang kedua ini karena memiliki rasa iman kepada Allah sehingga dia lebih memilih Allah daripada kenikmatan dunia yang sesaat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, menjadi hamba Allah yang dirindukan surga apa? Dari kisah yang ketiga itu di mana orang tersebut, orang yang punya karyawan banyak tadi, dia itu bisa menjaga amanah, karena apabila ada orang yang bekerja untuk kita, mau tidak mau kita harus membayar hasil keringat dia. Ternyata orang yang mau kita bayar hasil keringatnya ini kok orangnya tidak ada, ya sudah, harta yang harusnya jadi milik dia kita simpan dulu, barangkali suatu saat dia membutuhkan. Ketika orang ini datang
justru malah ternyata harta yang disimpan tadi semakin banyak. Ini orang kalau tidak amanah, tentunya apa? Tidak semua diberikan. Bisa saja kalau orang ketiga ini dia tidak bersifat amanah, dia mungkin hanya memberi bayaran orang yang meminta gaji tadi sekedarnya. Tapi apa yang dilakukan? Karena dia menjaga amanah, menjaga kepercayaan, dia tahu kalau itu bukan barang miliknya, akhirnya dia serahkan semuanya. Nah, ini termasuk perbuatan yang berat dan sulit, karena ini masalah amanah, apalagi uang. Salah satu godaan manusia terbesar itu apabila menyangkut masalah uang, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman adalah orang yang menjaga amanah. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu salah satu ciri-cirinya sebagaimana yang disabdakan Nabi, apa? Wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya dia akan berkhianat. Sedangkan orang mukmin apabila dipercaya dia tidak akan pernah berkhianat. Jadi intinya, sebelum kita tutup, menjadi hamba yang dirindukan surga itu setidaknya harus punya sifat ikhlas, satu. Yang kedua, dia harus berakhlak mulia, dan yang ketiga, dia mampu untuk tidak bermaksiat pada Allah selagi ada kesempatan, dan yang keempat, dia adalah orang yang sanggup menjaga amanah serta kepercayaan dari orang lain. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita di bulan Ramadan ini dan menjadikan kita hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar, dan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa istiqomah setelah Ramadan berakhir. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.